have your autograph, sir? I want to be a scientist. Better to understand the mysterious universe in which they live. Dr. Einstein. E is equal mc square, in which energy is third equal to mass. Bayangkan, seorang anak kecil yang bahkan terlambat berbicara hingga usianya 4 tahun. Anak yang oleh gurunya dianggap tidak akan menjadi siapa-siapa. Namun kelak, namanya akan mengguncang dunia. Albert Einstein. Lahir 14 Maret 1879 di kota kecil Ulm, Jerman. Di keluarga yang sederhana. Ayahnya, Hermann Einstein, seorang insinyur listrik. Ibunya, Pauline Koch, pecinta musik dan seni. Sejak kecil ia sudah menunjukkan rasa ingin tahu yang tidak biasa. Salah satu momen penting terjadi ketika ayahnya memberi kompas kecil. Albert kecil terpesona. Jarum itu selalu menunjuk ke arah yang sama. Ada kekuatan tak terlihat, misteri alam semesta yang menuntut jawaban. Di sekolah, ia unggul di matematika dan fisika. Namun ia membenci metode belajar yang kaku. Ia lebih suka berpikir secara bebas, membaca, merenung, dan membayangkannya. Tahun 1896, ia masuk Politeknik Zurich. Bukan mahasiswa paling rajin hadir di kelas, namun di luar kelas, ia membaca karya Newton, Maxwell, dan ilmuwan besar lainnya. Ia sedang menyiapkan diri untuk sebuah lompatan besar. Setelah lulus, ia tidak langsung menjadi ilmuwan. Ia malah bekerja sebagai pegawai kantor paten di Bern, Swiss. Di balik meja kerjanya, sambil memeriksa dokumen, pikirannya selalu berkelana ke kecepatan cahaya, ruang, dan waktu. Tahun 1905, tahun ajaib yang mengubah segalanya. Ia menerbitkan 4 makalah ilmiah yang mengguncang dunia. Efek fotolistrik, gerak Brown, teori relativitas khusus, dan rumus abadi. E sama dengan mc kuadrat. Satu rumus yang membuktikan bahwa massa dan energi adalah dua sisi dari koin yang sama. Tahun 1921, ia meraih hadiah Nobel Fisika, bukan untuk teori relativitasnya, tapi untuk penjelasan efek fotolistrik. Meski jenius, Einstein penuh keunikan. Ia jarang memakai kaos kaki, karena kaos kaki cepat berlubang, katanya. Ia sering lupa hal-hal sepele, tapi bisa memikirkan alam semesta dengan presisi menakjubkan. Saat penat, ia bermain biola. Saat buntu, ia berjalan-jalan sambil berpikir. Tahun 1933, Nazi berkuasa. Einstein, berdarah Yahudi, harus meninggalkan Jerman. Dass die deutschen Streitkräfte das Staatsgebiet folgender unabhängiger Nationen nicht angreifen. Für richtig hältst, ob du glaubst, dass ich fleißig gewesen bin, dass ich gearbeitet habe, dass ich mich in diesen Jahren für dich eingesetzt habe. Ia pindah ke Amerika, mengajar di Princeton. Ironisnya, meski ia pasifis, ia pernah memperingatkan Presiden Roosevelt tentang potensi bom atom. Peringatan itu ikut mendorong lahirnya proyek Manhattan. Namun setelah Hiroshima dan Nagasaki, ia menyesal dan mengampanyekan perlucutan senjata nuklir. Hingga akhir hayat, ia tetap bekerja, mencari teori segalanya yang bisa menyatukan hukum fisika. 18 April 1955, Einstein menghembuskan napas terakhir di usia 76 tahun. Tanpa upacara besar, tubuhnya dikremasi. Namun otaknya diam-diam diambil untuk diteliti. Para ilmuwan menemukan struktur otak Einstein sangat unik. Lebih padat, koneksinya di bagian yang mengatur kemampuan spasial dan matematika. Warisan Einstein bukan hanya teori, rumus, atau hadiah Nobel, tapi cara berpikir bahwa imajinasi, rasa ingin tahu, dan keberanian mempertanyakan adalah kunci kemajuan manusia. Albert Einstein telah tiada, namun gagasannya akan terus menggerakkan dunia. We are concerned here with an act of humanity, with the maintaining of cultural values, and not least with a measure of considerable political importance. The effect upon all nations, and not least upon the Germans, of the fate of these innocent people